Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita penerus Martial God. Dan part ke-13, mari kita mulai. Changwoo yang menghilang, ia telah dikirimkan ke suatu ruangan misterius, di mana quest Trial Ground of the Martial God telah muncul di hadapannya. Dan tugasnya adalah melewati ujian untuk memperoleh kesempatan menakjubkan. Dengan dipindahkannya ke ruangan misterius, terlihat banyak prajurit bayangan yang telah menantinya. Dan para prajurit bayangan berkata kepada Changwoo jika mereka merupakan pelayan dari Dewa Bela Diri yang agung. Jadi mereka akan memulai ujian untuk melihat apakah Changwoo layak menjadi penerusnya. Dan dengan percaya diri, Changwoo membalas untuk memulai ujiannya. Identitas para penguji, mereka merupakan Shadow Warrior, para keparat keras kepala yang hidup lagi meski telah dibunuh. Jadi karena itulah Changwoo harus menghadapi para makhluk bayangan untuk menyelesaikan ujian. Yang mana dengan banyaknya jumlah mereka, itu membuat Changwoo cukup kesulitan. Karena tujuan utama Martial God mempersiapkan sosok itu adalah untuk menguji calon penerusnya dalam menghadapi kerumunan. Tapi tentu Changwoo sendiri mengetahui tujuan di balik ujian tersebut, yang mana setelah dirinya memperhatikan sekitarnya, akhirnya ia menemukan sosok yang berbeda dari para prajurit lainnya. Jadi itu artinya tidak ada yang berbeda dari alur game aslinya. Karena jika dirinya bisa menangkap sosok tersebut, si tubuh utama dari Shadow Warrior, maka ujian pertama akan selesai. Dari itu jugalah Changwoo mulai serius untuk menghadapi ujian. Bahkan dirinya mulai mengaktifkan skill Berserker, yang mana dengan dipenuhi oleh kekuatan, Changwoo langsung menerjang sekumpulan Shadow Warrior. Dan meski para bayangan itu merupakan ilusi serta tidak akan menambahkan stak pada trait Berserker miliknya, tapi mereka berbeda dengan ilusi biasanya, karena sebenarnya mereka memiliki wujud fisik. Jadi karena itulah stak pada trait Berserker dapat bertambah, yang mana akhirnya Changwoo terus menebas para musuh-musuhnya hingga stak dari trait Berserker berhasil dipenuhi. Tentang full stack dari Berserker, itu merupakan buff overpower yang meningkatkan semua stat dalam satu babak. Jadi karena kekuatan Changwoo berhasil dimaksimalkan, ia bersiap untuk menyelesaikan ujian pertama secepat mungkin. Dan dengan skill Frost Aura yang dirinya lancarkan, para Shadow Warrior berhasil dibekukan. Serta selanjutnya, ia langsung menerjang ke arah si tubuh utama. Dengan tebasan kuat yang Changwoo lancarkan, akhirnya si tubuh utama berhasil dihabisi. Jadi dengan kekalahannya, para Shadow Warrior yang tersisa langsung menghilang. Yang mana karenanya Changwoo tersenyum senang. Karena sebelum buff miliknya habis, ia harus pergi untuk mendapatkan warisan dari leluhur agung. Setelah Changwoo melangkah lebih dalam, terlihat ada pria bertopeng yang langsung menyambutnya, di mana ia memberikan selamat karena Changwoo berhasil lolos ujian pertama. Bahkan sosok itu bertanya, berapa lama waktu yang telah berlalu di dunia luar? Mendengar pertanyaan dari si pria bertopeng, Changwoo membalas jika dirinya tidak terlalu mengerti tentang perbedaan waktu di ruangan ini dan dunia luar. Tapi saat ini merupakan tahun 2035. Yang mana dari jawabannya, si pria bertopeng cukup terkejut. Karena ternyata waktu di dunia luar telah berlalu dengan cepat. Bahkan dengan berlalunya waktu, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan tempat rahasia ini. Melihat keterkejutan dari si pria itu, Changwoo membalas apakah ia berharap ada orang yang dapat menemukannya ketika dirinya menyembunyikan dimensi misterius di kedalaman gunung Seorak, yang mana dirinya benar-benar tidak memiliki hati nurani. Tapi meski Changwoo sedikit mengejeknya, si pria itu tidak terlalu peduli. Karena mau bagaimanapun, saat ini telah muncul seorang penerus yang cukup layak. Jadi karenanya, ia memperkenalkan diri sebagai Nachal. Dan karena Changwoo telah berdiri di hadapannya, Nachal memintanya untuk menunjukkan kekuatannya jika Changwoo ingin mewarisi warisan sang Martial God. Di saat itu jugalah sebuah serangan cepat diarahkan kepada Nachal. Karena nyatanya Changwoo langsung melayangkan tendangan dengan konversi atribut. Serta Nachal yang mendapatkan tendangan, dirinya hanya sedikit berkomentar jika serangan Changwoo tidak terlalu buruk. Tapi Changwoo kembali melayangkan pukulan kuat terhadap Nachal. Sampai-sampai dari pukulan itu, Nachal terhempas cukup jauh. Meski Changwoo dapat mendaratkan serangannya dengan baik,
nyatanya ia tetap waspada dalam menghadapinya. Karena setidaknya kekuatan yang dimiliki oleh Nachal setara dengan seorang hunter ranking A+. Bahkan meski dirinya mengetahui semua pola serangannya, Nachal merupakan lawan yang cukup sulit untuk dihadapi. Jadi untuk mengalahkannya, Changwoo harus menggunakan setiap trik yang dirinya miliki. Dan satu-satunya cara yang Changwoo miliki saat ini adalah mengerahkan kemampuan berserkernya agar Nachal memasuki fase kedua. Meski Changwoo mengerahkan fokusnya terhadap lawannya, nyatanya Nachal telah tiba di belakangnya, di mana karenanya Changwoo cukup terkejut dengan pergerakan cepat itu. Bahkan saat ini Nachal langsung mengayunkan tombaknya. Tapi meski tebasan tombak telah dilancarkan, Changwoo berhasil menahannya menggunakan kekuatannya. Sampai-sampai Nachal merasa terhibur, sedangkan Changwoo sendiri ia tak bisa meremehkan musuhnya. Karena tentang Nachal merupakan lawan yang sangat kuat. Tentang Nachal, ia memiliki dua fase, di mana serangan kejutannya merupakan tipuan. Karena sebenarnya fase pertama hanya untuk menguji kekuatan sang penantang. Jadi karena itulah Changwoo terus melancarkan serangan kuatnya terhadap Nachal. Karena jika dirinya membuktikan kekuatan dalam waktu singkat, maka fase pertama akan berakhir cepat. Dengan mengerahkan buff yang tersisa dari efek berserker, Changwoo berhasil mendaratkan serangan kuatnya. Tapi meski begitu, ia sedikit bertanya-tanya, karena apakah serangannya cukup? Terutama saat ini, buff berserker telah habis. Jadi setelah Changwoo memperhatikan Nachal, ia dapat melihat perubahan aura, di mana dirinya mengetahui jika fase pertama telah berakhir, dan saat ini merupakan pertarungan yang sebenarnya. Dengan Nachal yang kembali bangkit, ia langsung memberikan pujian kepada Changwoo karena nyatanya penerus kali ini memiliki keterampilan yang baik, di mana sejujurnya ia terkesan terhadapnya. Tapi Nachal langsung menerjang ke arah Changwoo dan mengetahui jika Changwoo menghindarinya, ia mulai menebaskan aura tombak miliknya. Karena meski Changwoo memiliki kekuatan yang baik, itu masih belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Jadi karena itulah Nachal mulai serius untuk menghadapi lawannya. Melihat Nachal yang dipenuhi oleh kekuatan, Changwoo tentu saja mengetahui jika itu merupakan aksi nyata dari dimulainya fase kedua. Dan Nachal mulai berkata jika tombak miliknya merupakan tombak petir, Gungnir, relik yang dirinya dapatkan setelah mengatasi bencana yang menghancurkan Joseon di masa lalu. Jadi karena itulah Nachal langsung melayangkan serangan petir terhadap Changwoo. Sedangkan Changwoo yang melihat serangan dari Nachal, ia terus menghindari serangannya. Karena nyatanya dirinya hanya harus bertahan sampai pola berikutnya muncul. Melihat Changwoo yang terus-terusan menghindar, Nachal menjadi cukup kesal. Karena apakah tikus yang terus melarikan diri merupakan pewaris dari sang martial god? Jadi ejekan macam apa yang sedang dilakukannya? Yang mana karenanya Nachal memerintahkan Changwoo untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penerus martial god. Tapi lagi-lagi, Changwoo hanya menghindari serangan dan terus berlari. Sampai-sampai dari apa yang dilakukannya, itu membuat Nachal menjadi murka. Serta ia berkata jika ujiannya cukup sampai di sini. Karena apa yang dilakukan oleh Changwoo hanya melarikan diri dan tidak mencoba untuk bertarung dengan serius. Jadi karena itulah Nachal benar-benar kecewa. Dan sebagai hukuman karena Changwoo telah gagal ujian, dirinya akan membunuhnya di sini. Dari itu jugalah Nachal langsung melancarkan kekuatan penuhnya, di mana dengan teknik Thunder Dragon Strike yang dirinya kerahkan, manifestasi naga petir langsung mengarah kepada Changwoo. Dan Changwoo yang melihat serangan itu, ia mengetahui jika saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang mana karenanya Changwoo menahan Thunder Dragon Strike dengan teknik counter attack. Melihat apa yang dilakukan oleh Changwoo, Nachal mengetahui jika Changwoo mencoba untuk membalikkan serangannya. Sedangkan Changwoo yang berusaha untuk mengerahkan segalanya, ia mengetahui jika Thunder Dragon Strike merupakan skill ultimate milik Nachal. Bahkan Changwoo juga menyadari jika dirinya tak dapat menahan serangan itu meski mengerahkan seluruh kekuatan magic ke dalamnya. Jadi dalam kasus ini, apa yang bisa Changwoo lakukan adalah memutarkan balik arah serangannya. Yang mana setelah Changwoo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan serangan Thunder Dragon, ia langsung melemparkannya ke arah Nachal.
Jadi karena itulah Thunder Dragon Strike langsung mengenai Nachal sepenuhnya. Sampai-sampai saat ini terlihat jika Nachal terhempas cukup jauh. Sedangkan Changwoo dirinya langsung mengambil tombak milik Nachal dan menerjang ke arahnya. Serta kemudian ia melayangkan tebasan kuat ke tubuh Nachal. Karena tentu saja dirinya tidaklah gagal dalam ujian ini. Dengan serangan kuat yang dilancarkan oleh Changwoo, terlihat jika Nachal mulai memudar, di mana ia kemudian berkata jika sepertinya Changwoo memang bertujuan untuk memancing skill ultimate miliknya. Jadi ia menyadari jika dirinya telah gagal dalam menilai seseorang, yang mana ia memberikan selamat karena Changwoo berhasil lulus ujian. Sedangkan Changwoo yang melihat Nachal mulai menghilang, dirinya tersenyum senang karena dirinya menantikan untuk pertemuan selanjutnya. Serta karena saat ini ujian telah berakhir, Changwoo langsung mengambil tombak milik Nachal, di mana keterangannya itu merupakan Gungnir the Thunder Spear dengan ranking Amin. Sebuah tombak yang dapat memanipulasi petir sesuka penggunanya. Tapi tombak itu telah mengalami penurunan ranking karena tidak terawat dalam waktu yang lama. Dan rankingnya dapat dipulihkan jika berhasil menyelesaikan special event. Melihat informasi lengkap dari tombak tersebut, Changwoo tentu saja tidak berdaya karena rankingnya telah menurun. Jadi berpikir tentang memulihkan rankingnya melalui special event, itu membuat kepalanya menjadi kesakitan. Jadi karena itulah Changwoo akan memikirkannya di lain waktu. Karena apa yang saat ini dirinya butuhkan merupakan benda yang lain. Yang mana setelah ia mencari di sekitar tempat, akhirnya ia berhasil menemukan buku yang dicarinya. Dan itu merupakan teknik Dragon Fang Spear Art dengan ranking B+ 1 star. Teknik itu merupakan teknik yang dapat ditingkatkan sesuai dengan pemahaman penggunanya. Dan dengan meningkatkan rankingnya, penggunanya dapat mempelajari skill baru. Tapi, meski buku itu merupakan incaran utama Changwoo, nyatanya apa yang ingin ia dapatkan adalah hal yang lain. Jadi dengan mendapatkan buku skill, saat ini teknik Dragon Fang Spear Art telah terdaftar di Book of Martial God. Dan karenanya, sistem memberitahukan jika Changwoo telah menemukan jejak dari Martial God. Di mana dari pengaruhnya, ranking dari Book of Martial God telah naik satu tingkat. Jadi, sistem achievement dari buku telah berhasil dibuka. Dengan terbukanya sistem achievement, Changwoo akan mendapatkan poin tambahan setiap kali dirinya menyelesaikan pencapaian khusus. Jadi karena itulah, dirinya akan mendapatkan poin lebih cepat, serta akan dapat mempelajari lebih banyak skill dan juga trait. Juga karena saat ini target yang diinginkannya berhasil didapatkan, Changwoo berpikir apakah dirinya tinggal pulang saja. Tapi ia kembali dikejutkan oleh pemberitahuan lanjutan. Karena di dalam buku teknik Dragon Fang Spear Art terdapat bagian dari teknik Heavenly Sky First Art. Jadi karena itulah informasi dari teknik Heavenly Sky First Art telah ditambahkan. Yang mana Changwoo hanya dapat terdiam hening. Karena nyatanya ia benar-benar lupa jika teknik tersebut akan dirinya dapatkan bersamaan dengan teknik Dragon Fang Spear Art. Di sisi lain, Cheon Minju yang ada di sana, ia bertanya kepada Master Han Sung-ah, apakah Tuan Muda baik-baik saja? Dan Han Sung-ah membalas jika dirinya mengerti dengan kekhawatiran mereka. Tapi tentang Tuan Muda, ia merupakan orang yang hebat. Jadi ia yakin jika Tuan Muda akan baik-baik saja. Namun meski Han Sung-ah meminta kedua murid untuk tak perlu khawatir, nyatanya dirinya sendiri juga sama mengkhawatirkannya. Karena sudah sehari penuh sejak Tuan Mudanya lenyap dari sana. Bahkan meski dirinya telah mencoba melakukan apa yang sebelumnya Tuan Mudanya lakukan terhadap cawan itu, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Jadi karena itulah Han Sung-ah penasaran tentang kemana menghilangnya Tuan Muda. Di saat dirinya mempertanyakan itu semua, tiba-tiba saja Changwoo muncul secara mengejutkan. Yang mana karenanya Han Sung-ah bertanya, apakah Tuan Mudanya baik-baik saja? Dan Changwoo membalas jika dirinya benar-benar kelelahan. Jadi karena itulah ia mengajak yang lain untuk kembali ke klan. Tapi sebelum Changwoo berhasil menyelesaikan kata-katanya, ia langsung jatuh ambruk begitu saja. Yang mana akhirnya ketiga orang yang ada di sana benar-benar khawatir terhadapnya.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.